Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi bersama Bu Mei di sini dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, Bu Mei akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, pada pertemuan pertama kemarin, kalian sudah mengetahui tentang nilai-nilai pada setiap sila pada Pancasila. Nah, masih ingat? Tentu masih kan? Nah, sekarang kita akan flashback sedikit. Seperti contohnya pada nilai yang terkandung pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai di situ adalah kita sebagai warga negara Indonesia mengakui adanya keberadaan Tuhan dan memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Nah, seperti itu contohnya. Atau nilai-nilai pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pada nilai-nilai tersebut kita menjunjung tinggi kemanusiaan. Ya. Nah, sekarang Miss Mei mau tanya. Coba dibuka bukunya halaman 13. Nah, di situ ada sebuah soal. Nanti dijawab di buku tulis ya. Soalnya dengarkan baik-baik. Ketika bermain bersama-sama, ada seorang temanmu yang tidak mau berganti giliran. Jadi dia pengennya main terus, gak mau bergantian dengan teman-temannya. Nah, padahal permainan itu dilakukan dengan bergantian pemain. Bagaimanakah sikapmu pada temanmu tersebut? Dan nilai apakah yang tidak diamalkan oleh temanmu itu? Selanjutnya, bertentangan dengan sila keberapa sikap temanmu tersebut. Jadi contohnya ada permainan engkleng atau permainan gundu, itu harusnya kan bergantian. Tapi dia tidak mau bergantian, dia pengennya main terus sampai selesai. Sedangkan teman-teman yang lainnya juga punya hak untuk bermain dan harusnya memang bergantian. Nah, bagaimana sikapmu terhadap temanmu tersebut? Dan kira-kira temanmu itu melanggar atau bertentangan dengan sila keberapa ya? Nah, nanti coba dibaca, nanti coba dikerjakan di buku tulis ya. Selanjutnya kita rangkum sedikit tentang pertemuan kali ini ya, tentang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, Pancasila itu menjadi dasar bersikap atau bertingkah laku bangsa Indonesia. Jadi setiap sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia, termasuk kita yang berwarga negara Indonesia, yang tinggal di Indonesia, harus sesuai dengan Pancasila karena sudah diatur dalam Pancasila setiap tingkah laku dan bersikap. Jadi ada aturannya. Ya. Selanjutnya, setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya sila dalam Pancasila itu sudah dipikirkan dengan sangat baik, dengan sangat matang, dan harus diamalkan nilai-nilai luhurnya. Jadi setiap sila yang ada pada Pancasila itu memang sila-sila terbaik, terpilih yang sudah dipilihkan, yang memiliki nilai-nilai luhur yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Tentunya jika sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kehidupan berwarga negara, berbangsa dan bernegara akan semakin menyenangkan, nyaman dan harmonis. Selanjutnya,
Nilai luhur sila pertama Pancasila antara lain bebas menganut agama, pasti yaitu sesuai keyakinan dan saling menghormati antar pemeluk agama lain. Nah, pada poin sila pertama tersebut kita sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah menghormati dan menghargai pemeluk agama lain dan tidak memaksakan pemeluk agama lain untuk memeluk agama kita. Nah, tentunya kalian tahu, setiap keyakinan, setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing. Dan hal itu tidak bisa dipaksakan. Seandainya kalian memeluk agama Islam, kalian tidak akan mau untuk berpindah atau dipaksa untuk memeluk agama lain. Sama juga dengan orang-orang yang memeluk agama lain. Mereka sudah percaya dengan agamanya, sudah berkeyakinan bahwa keyakinannya atau agamanya memang yang terbaik. Jadi tugas kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus menghormati mereka dan menghargai, agar kita juga dihormati dan dihargai oleh orang lain atau oleh pemeluk agama lain. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya yaitu nilai luhur sila kedua Pancasila, antara lain nilai kemanusiaan, saling menyayangi, keadilan, dan saling menghargai harkat dan martabat sesama manusia. Nah, pada sila kedua ini fokus pada tentang kemanusiaan. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan sama derajatnya dengan orang lain, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Walaupun jabatannya berbeda, kita tetap sama di mata Tuhan. Jadi setiap tingkah laku kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi, dan selalu berbuat baik pada orang lain. Itulah yang diajarkan pada sila kedua. Selanjutnya kita akan membahas nilai luhur sila ketiga Pancasila, antara lain saling menghargai keberagaman, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, dan cinta tanah air. Nah, pada nilai luhur sila ketiga Pancasila ini saling menghargai keberagaman, maksudnya di Indonesia ini banyak sekali suku, agama, berbeda suku, banyak agama, banyak keturunan-keturunan, ya kan, ras. Nah, kita tidak boleh merasa agama kita atau suku kita yang paling baik. Itu tidak benar. Yang benar adalah kita saling menghargai sesama makhluk hidup, kita saling menghargai sesama pemeluk agama, sesama berbeda walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras. Contohnya ada orang yang suku Jawa, suku Batak, suku Dayak. Nah, kita tetap Indonesia, kita tetap tinggal di Indonesia, dan kita harus menghargai setiap suku yang ada di Indonesia, setiap agama yang ada di Indonesia, dan setiap ras yang ada di Indonesia. Ras itu contohnya apa? Ada ras Mongolia, ya. Terus ada juga etnis Tionghoa. Terus ada juga Arab. Nah, keturunan Arab, keturunan Tionghoa, dan ras Mongolia, seperti itu, keturunan Jawa. Nah, kita tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Semuanya sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, nilai luhur sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menghargai pendapat. Nah, pada sila keempat ini
biasanya terjadi dalam sebuah rapat atau untuk memutuskan suatu hal. Contohnya di kelas 5 ada pemilihan ketua kelas, pemilihan sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya, pemilihan petugas kebersihan, bagi piket, atau sebagai tugas-tugas yang lainnya. Nah, semua hal yang berkaitan dengan dan atau berhubungan dengan orang banyak dalam suatu forum atau dalam suatu kelas wajib mengadakan musyawarah. Nah, untuk apa musyawarah itu? Jelas, untuk menentukan siapa yang bisa atau dipercaya dalam warga kelas itu atau warga yang bisa menjadi ketua, yang bisa menjadi bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya. Nah, tentunya untuk menentukan itu kalian harus mengadakan musyawarah. Tanpa musyawarah, kalian berarti tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi tidak mau mendapat kritikan atau mendapat masukan dari orang lain. Nah, itu sangat bertentangan dengan nilai Pancasila sila keempat. Jadi, jikapun kalian berpendapat dan pendapat kalian ditolak atau tidak digunakan atau pada akhir keputusan tidak digunakan, kalian harus menerima dengan baik, menghargai pendapat yang sudah disetujui, dan mengikuti arahan atau mengikuti peraturan yang sudah disepakati bersama. Jika sudah musyawarah dan sudah tercapai mufakat, berarti hasil akhir atau mufakat tersebut adalah kesepakatan bersama. Dalam hal ini biasanya kesepakatan warga kelas. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau tanpa adanya musyawarah, kalian akan banyak sekali tumpang tindih sama teman-teman atau sama warga di kelas. Akan ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi jika sudah dalam forum musyawarah, juga sudah dimusyawarahkan, sudah dicapai keputusan bersama, diambil voting atau dicari mendapatkan, jika sudah mendapatkan yang terbaik atau keputusan terbaik, berarti itu adalah keputusan bersama. Biasanya diambil suara terbanyak dari keputusan tersebut. Ya, jadi dari nilai sila keempat ini kalian belajar tentang bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan juga menghargai setiap pendapat orang. Dan yang tentunya jika ada yang berpendapat, dengarkan dulu sampai selesai, baru kalian bisa berpendapat. Hargai setiap pendapat orang dan juga hargai setiap keputusan pada musyawarah dan yang sudah diputuskan. Ya. Selanjutnya, nilai luhur sila kelima Pancasila antara lain keadilan sosial, bergotong royong, dan menghormati hak orang lain. Nah, pada nilai luhur sila kelima ini keadilan sosial, ya kan, bergotong royong dan menghormati hak orang lain. Nah, kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalian harus bisa menghargai hak orang lain. Hak itu apa? Hak itu adalah sesuatu yang pantas kita dapatkan atau sesuatu yang memang bisa atau bagian dari kita gitu. Dan kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan kewajiban tersebut, kita biasanya mendapatkan hak kita. Selain itu, ada juga sebuah tanggung jawab. Dari sebuah kewajiban itu ada tanggung jawab atau beban atau kegiatan atau hal-hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Jadi kalian mempunyai kewajiban. Contohnya, kalian berkewajiban
setiap bangun tidur harus membersihkan tempat tidur. Nah, terus hak kalian, nanti kalian akan mendapatkan uang saku dari orang tua. Nah, apa tanggung jawab yang harus kalian lakukan, yaitu kalian harus membersihkan tempat tidur, merapikan bantal guling, merapikan spray, melipat selimut dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan tanggung jawab. Jadi ada kewajiban, terus tanggung jawab yang harus kalian lakukan, dan juga hak yang harus kalian terima. Nah, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalian harus yaitu menghormati hak orang lain. Tidak boleh kalau kalian, contohnya kalian sudah melakukan sudah membersihkan tempat tidur, terus sudah merapikan tempat tidur, terus orang tua kalian tidak memberikan uang saku. Nah, itu juga melanggar hak yang harus kalian dapatkan, yang seharusnya kalian dapatkan. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu biasanya juga harus dimusyawarahkan dan didiskusikan. Ada juga yang hak sebagai warga negara, kewajiban sebagai warga negara, dan tanggung jawab sebagai warga negara sudah dituliskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Coba dicek ya. Nah, selain itu ada keadilan sosial, adil. Nah, adil itu apa? Adil itu adalah memberikan sesuatu atau mendapatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, adil belum tentu harus sama, tapi sesuai dengan porsinya. Contohnya seperti ini. Kalian mempunyai adik TK. Terus kalian sekolah di MI. Selanjutnya kakak kalian sekolah di SMA. Nah, untuk uang saku kalian, contohnya semuanya dikasih uang saku 1.000 atau semuanya dikasih uang saku 5.000. Nah, berdasarkan porsinya tentu hal itu tidak sama, tapi sesuai tidak dengan porsinya. Memang rupiahnya atau nilainya sama-sama 5.000. Sepertinya adil. Tetapi hal itu bukan yang dimaksud adil. Adil adalah kalian atau memberikan sesuai dengan porsinya. Jadi jika yang masih kecil belum memerlukan uang yang terlalu banyak dan masih pulangnya kan masih jam berapa, hanya beberapa jam sekolah. Nah, sedangkan yang MI agak lebih panjang. Nah, yang SMA lebih panjang lagi, pelajarannya lebih susah, mereka lebih banyak berpikir, pelajarannya juga lebih banyak. Nah, hal-hal itu yang dinamakan dengan porsi. Jadi sesuai porsinya. Jadi yang benar bagaimana? Ya, memberikan uang saku atau kalian mendapatkan uang saku sesuai porsinya kalian. Sesuai porsi yang TK seberapa, terus MI dan SMA. Sudah paham? Ya. Selanjutnya untuk minggu depan, nah kita sekarang sudah selesai bahas tentang nilai-nilai Pancasila. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ya, akan membahas bab-bab lain dalam pendidikan kewarganegaraan. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.